Nah, Ibu Astrid, bagaimana Ibu melihat urgensi dari ancaman penyakit ini sehingga screening ini bukan satu hal yang bisa ditunda-tunda lagi? Silahkan Ibu. Setiap penyakit ya harus kita hindari ya. Kalau urgensinya saya kira entah itu kanker atau penyakit yang lain, ini tentu akan mengganggu produktivitas diri kita. Belum lagi kalau seorang ibu di sini kita tahu sebagai bagian dari tulang punggung keluarga, bagaimana peran ibu juga di rumah, dia juga nanti diharapkan bisa mendidik dengan baik tumbuh kembang anak. Jadi sangat-sangat penting dan signifikan untuk kita bisa memahami bahwa peran perempuan ini jangan disepelekan. Dan ketika perempuan sudah menyadari apa yang menjadi titipan dari Tuhan, yaitu tubuhnya, kemampuannya dan seluruhnya, apalagi di era Kartini modern saat ini, saya kira sudah wajib, sudah harus kita mulai untuk bisa lebih memberikan perhatian kepada diri kita, khususnya di bidang kesehatan. Jadi anggaplah bagaimana kesehatan ini merupakan investasi untuk diri kita. Apa yang Tuhan titipkan kepada kita, kita harus jaga, dan khususnya yang dimiliki hanya di sisi perempuan sebagai kodrat seperti alat reproduksi, hormon khusus kewanitaan dan lain sebagainya, ini juga lebih perlu kita perhatikan. Kalau laki-laki kan hormonnya satu, kalau perempuan kan dua, dan ketika ini nggak balance akan mengganggu semuanya. Saya pun merasakan sebagai pemimpin perempuan yang laki-laki mungkin tidak ada permasalahan bulanan, kita masih harus bagaimana ada siklus yang tidak seimbang di setiap bulannya, tapi harus tetap perform yang bagus. Nah, ini yang mungkin dari sisi profesional, dari sisi industri, ya, di teman-teman buruh kita, dan juga di rekan-rekan pekerja kantoran, bahkan di pengusaha wanita, banyak yang terganggu jika hal-hal seperti ini, baik secara ketidakseimbangan hormon, apalagi sampai penyakit mengancam apa yang menjadi selama ini kita perjuangkan gitu, baik itu dari sisi keluarga, baik itu dari sisi mata pencaharian sampai dengan ekonomi keluarga. Baik, Ibu Astrid. Nah, Ibu Astrid tadi kan di pertengahan disinggung nih Ibu Astrid, untuk melakukan pencegahan ini bisa melakukan tes itu di 17 puskesmas di Surakarta. Nah, tadi juga dokter ini juga menyinggung bahwa untuk penularan kanker leher rahim ini bukan hanya dari seks bebas saja, dan mungkin nanti kan lebih banyak lagi nih orang yang mau melakukan tes. Nah, ini bisa disebutkan tidak Ibu? 17 puskesmas ini di mana saja, nanti biar bisa berbondong-bondong puskesmasnya untuk daftar. Yang terdekat gitu ya. Betul. Jadi di Kota Solo ada 17 puskesmas. Nanti jika dari sahabat sehat ini ya, iya, sahabat Tribun Health, sahabat Tribuners yang ingin menggunakan layanan kami khususnya di bidang kesehatan tingkat 1 Kota Surakarta, yaitu di puskesmas, bisa cek di wilayah yang terdekat ya. Ada di Pajang, Penumping, Purwosari, Keratonan, Jayengan, Gajahan, Sangkrah, Purwodiningrat, Sibela, Pucang Sawit, Ngoresan, Nusukan, Manahan, Gilingan, Banyuanyar, Stabilan, dan Gambir Sari. Jadi sudah lengkap, tinggal cek di wilayah masing-masing mana puskesmas terdekat. Baik, terima kasih Ibu Astrid nih. Jadi nanti sahabat Tribun Health, sahabat Tribuners juga bisa nih langsung ke puskesmas yang sudah disebutkan oleh Ibu Astrid tadi untuk melakukan pencegahan dan melakukan tes IVA ini. Betul. Nah, Ibu, terakhir ini Bu, saya mau tanya lagi nih. Boleh. Masih dalam semangat Hari Kartini nih Ibu, bolehkah Ibu menyampaikan harapan untuk seluruh perempuan khususnya di Solo ini agar bisa menjadi Kartini hebat? Versi masa kini yang bisa menjaga diri dan generasi mendatang dengan mulai lebih sadar dengan kesehatan diri sendiri dan orang-orang sekitar. Silahkan Ibu Astrid. Iya, pesan ibu kita Raden Ajeng Kartini itu yang selalu kita ingat adalah habis gelap terbitlah terang. Ini memiliki dua makna. Yang satu, ketika kita mengalami suasana yang tidak sesuai dengan harapan kita atau gelap, itu yang kita butuhkan adalah harapan. Dan ketika terbitlah terang, ini ada suatu hal yang menjadikan kita perempuan bisa bergerak, bisa berdaya, yaitu sebuah kesempatan. Jadi yang perlu kita kuatkan ke depan adalah tetap menjaga api semangat perjuangan. Jadi dua hal itu, harapan dan perjuangan, inilah yang menjadi pesan kami untuk perempuan-perempuan hebat di luar sana yang terus menjalankan bidang apapun itu bidangnya. Dan yang kita bahas dari awal sampai akhir, kita dapat pengalaman dan juga luar biasa tadi wawasan yang diberikan oleh Dr. Eni, perlu juga kita jadikan sebagai sebuah wawasan baru bahwa
tanpa adanya kesehatan, apalah arti harapan dan juga perjuangan. Jadi kesehatan ini tetap nomor satu. Bagaimana kita menjaga kesehatan kita dimulai dari mengantisipasi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan saya berharap seluruh perempuan di Indonesia, khususnya di Kota Surakarta, terus menjaga kesehatan untuk dirinya sendiri dan untuk keluarga. Baik, terima kasih Ibu Astrid dan juga Dr. Eni atas penjelasannya terkait topik kita hari ini, yakni wanita hebat, generasi sehat, cegah kanker leher rahim sejak dini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.